Shalom kepada kita semua umat-umat Tuhan yang bersama-sama di dalam renungan harian pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, puji dan Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama untuk menyaksikan lagi sebuah renungan dan mendengarkan sebuah renungan lagi. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini dengan berjudul Mujizat akan terus berlaku. Dan ayat renungan bagi kita diambil di dalam 2 Tawarik 30 ayat 27 mengatakan seperti ini. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Itulah ayat renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa persekutuan doa itu suatu mujizat? Ataupun pernahkah saudara terpikir apabila berdoa maka ada mujizat yang akan terjadi? Pikiran itu datang kepada semua orang jika mereka memfokuskan kepada Tuhan. Dan di dalam doa kelompok juga akan ada mujizat yang terjadi jika memfokuskan diri kepada Tuhan. Sementara seseorang di setiap kelompok berdoa dan terus berdoa bagi orang lain, bagi ahli kelompoknya, ahli-ahli yang lain mendengar apa yang dikatakan, apa yang akan diucapkan kepada Tuhan pada waktu itu apabila berada dalam kelompok berdoa. Nah, kedengarannya seperti kata-kata yang seperti susah kita mengerti karena dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dan itulah mujizatnya, yaitu hanya apa yang dia katakan yang didengar Tuhan akan menjadi satu doa yang akan memberikan mujizat. Serentak dengan jutaan doa-doa yang lain yang disampaikan kepada Tuhan di seluruh dunia dalam berbagai-bagai bahasa, maka Tuhan tidak pernah melalaikan setiap doa-doa yang saudara-saudara sampaikan. Pada waktu ini, mari kita fokuskan diri untuk berdoa, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, bagi kita yang sampai ke tahap bingung apabila dua orang anak bercakap serentak kepada kita, maka tentu sekali suatu mujizat apabila Tuhan dapat mendengarkan anaknya pada masa yang sama. Sebagai manusia, jikalau keluarga yang punya anak banyak dan serentak mengatakan apa ide mereka, mengatakan apa yang ingin mereka sampaikan, saudara-saudara, kadang-kadang ahli dalam keluarga ataupun orang tua bingung karena mana satu yang perlu mereka dengarkan. Nah, pada waktu ini, perhatikan bagaimana Tuhan fokus mendengar kepada semua doa-doa yang disampaikan di dunia ini. Perhatikan kisah perayaan yang dirayakan oleh Hizkia pada waktu Paskah. Dia memanggil orang Israel untuk datang ke Yerusalem dan ikut bersama dia dalam pujian dan doa. 2 Tawarik 30 ayat 1 yang mengatakan, kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, jadi dia memanggil orang-orang Israel untuk datang ke Yerusalem dan ikut bersama-sama dia dalam pujian. Jadi ramai sekali orang yang datang dan perayaan itu menjadi satu perayaan ataupun ibadah selama 2 minggu. Dan banyak sekali orang bersuka cita memuji Tuhan pada waktu itu. Dan mereka berdoa dengan serentak. Semasa para pemimpin agama berdoa dari tempat kediamannya di surga, semasa para pemimpin agama berdoa,
Dari tempat kediamannya di surga, Tuhan mendengar serta menyambut doa mereka. Nah, mujizat terus berlaku pada hari ini. Di seluruh dunia jutaan orang sedang berdoa kepada Tuhan. Dan marilah kita pada waktu ini bersuka cita memuji nama Tuhan. Dan berdoa agar doa-doa kita itu menjadi satu kekuatan dan menjadi mujizat bagi setiap orang yang mendengar doa kita juga. Saudara-saudara, Tuhan mendengar kita apabila kita berseru kepadanya. Tiada satu suara pun yang tidak didengarnya. Pengetahuan bahwa Dia sentiasa mendengar seharusnya membuat kita bersuka cita dengan benar. Saudara tidak pernah mendapat isyarat sibuk dalam talian doa ke surga. Bukan seperti di dunia kita pada waktu ini. Tetapi saudara-saudara, ingatlah bahwa doa-doa kita sentiasa didengar dan sentiasa dijawab oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ketahuilah bahwa setiap kali kita berdoa, doa kita didengar oleh Tuhan. Dan tidak pernah akan mendapat jawaban bahwa doa tidak didengar. Saudara-saudara yang terkasih, jadikanlah doa kita menjadi doa yang rutin setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan buat kita. Tuhan memberkati.